Nah, kita akan masuk ke materi enter bill dan pay bill yang merupakan lanjutan dari purchase cycle atau siklus pembelian. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita bahas dulu database atau tabel-tabel yang biasa digunakan dalam subproses enter bills ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel yang biasa digunakan ya. Yang pertama tabel item yang akan digunakan untuk mencatat penerimaan barang yang diterima dari pemasok atau vendor. Kemudian yang kedua vendor table ya, merupakan data atau master dari pemasok seperti nama pemasok, alamat dan seterusnya. Kemudian tabel yang ketiga dan keempat adalah purchase order dan purchase order line. Purchase order ini adalah tabel induk atau parent-nya, sedangkan purchase order line ini tabel child atau anaknya yang merupakan detail atau kelengkapan ya, penjelasan dari tabel purchase order. Seperti halnya di sales order juga sama ya, ada sales order dan sales order line. Juga sama di purchase order ini biasanya datanya berupa tanggal pembelian, pemasoknya siapa, nomor PO-nya berapa, pengirimannya menggunakan apa misalnya ya. Sedangkan di purchase order line ini nanti ada nama itemnya, kode item yang dibeli, ya, quantity, harga, dan jumlahnya. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel employee yang merupakan tabel karyawan perusahaan. Jadi perusahaan yang melakukan proses pembelian, nanti proses penerimaan barang, dan seterusnya. Termasuk yang order ini nanti akan bisa di-link-kan nanti siapa yang melakukan proses pembuatan PO-nya. Yang terakhir adalah account payable atau akun hutang dagang. Ya. Ini akan digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Ya, ketika barangnya diterima nanti ya kemudian akan menambah hutangnya. Jadi juga disiapkan tabel hutang dagang atau tabel account payable. Nah, ini adalah tabel-tabel yang digunakan dalam proses pencatatan pembelian ya atau pencatatan tagihan. Ya, kalau kita di akuntansi akan bilang ini mencatat transaksi utang sebesar atau transaksi pembelian. Ya, karena transaksi pembelian ini di satu sisi akan menambah pembelian, di satu sisi juga akan menambah utang. Ya. Jadi boleh mencatat pembelian boleh, mencatat utang boleh juga karena masih merupakan satu kesatuan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang flowchart atau line flowchart yang bisa kita gambarkan untuk menjelaskan proses enter bill ya, atau mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, seperti biasa di awal di start ya. Kemudian yang kedua proses bisnisnya adalah menerima bill berupa tagihan dari pemasok atau faktur dari pemasok. Nah, setelah menerima faktur ini, kemudian akan dicocokkan dengan PO-nya ya. PO fakturnya akan dicocokkan dengan PO dan juga receiving report atau laporan penerimaan pembelian. Ya kalau dilihat dari sini ya harusnya ada proses penerimaan barangnya tidak kelihatan karena kelihatannya di mana di proses yang sebelumnya yang minggu kemarin sudah kita bahas ya. Jadi penerimaan barang dianggap sudah selesai. Jadi di sini ya kita mulai dari adanya tagihan atau faktur dari pemasok ya. Kemudian akan cocokkan ya. Ini biasanya tiga-tiganya cocokkan ya. Tagihannya cocokkan dengan PO, kemudian cocokkan dengan laporan penerimaan barang. Nah, kalau ternyata tidak cocok ya, tidak ada kesamaan, maka akan dicari kesalahannya di mana ya.
Tapi kalau ternyata sudah sama, maka akan dicatat transaksi tersebut. Jadi cuma ada prosesnya ini ya, penerimaan tagihan, mencocokkan prosesnya ya mencocokkan menerima tagihan, meriksa ketidaksesuaian dan mencatat, transaksi. Sedangkan yang di decision-nya adalah untuk mengetahui apakah PO-nya sama dengan receiving report dan sama harusnya ya satu lagi yang kurang ini ya, apakah PO sama dengan RR dan juga sama dengan bill yang ditagih oleh pemasok. Ini lain flowchart-nya ya. Kita sekarang akan lanjutkan ke diagram BPMN-nya. Nah, ini diagram BPMN-nya, kalau ini lebih detail seperti biasa ya, karena kita sudah mulai terbiasa dengan diagram BPMN ini. Nah, ini prosesnya dimulai dengan vendor atau pemasok mengirimkan tagihan ya atau faktur faktur ya. Kalau vendor berarti faktur penjualan ya, karena dia menjual ya. Dan kita ini menerima, faktur dari pemasok ya, atau biar tidak bingung dengan penjualan, jadi kita gunakan aja istilahnya bill atau tagihan ya. Walaupun kalau secara fisik itu namanya faktur, faktur penjualan masuk ke kita ya. Jadi kita gunakan saja istilahnya bill ya. Kita menerima bill dari pemasok, kemudian hampir sama nih prosesnya ya dengan di flowchart-nya, kita akan mencocokkan antara PO dan receiving report. Ini juga harusnya ditambah dengan, bill-nya ya. Ini kayak, nampaknya bill-nya juga akan dicocokkan ya. Ini jadi ini katanya di sini ya, oh ya bill-nya ya, bill ini akan dicocokkan dengan PO dan juga receiving report. Ya 3 dokumen yang dicocokkan, tagihan atau faktur dari pemasok, PO, dan receiving report. Ini kadang-kadang kuantitinya salah, kita order 10, yang datang cuma 8 ya. Nah, tagihannya mungkin juga 10 ya. Yang ini kita koreksi ya, karena kita cuma menerima 8. Nah, kalau sudah cocok tidak ada masalah ya. Kalau cocok antara ketiga dokumen tersebut akan dicatat sebagai transaksi pembelian. Tapi kalau tidak cocok ini maka harus dicari selisihnya kenapa ya. Jadi kalau ternyata, si customer-nya bukan customer, pemasoknya salah membuat tagihan, maka kita akan, apa, kita kembalikan faktur bukan kembalikan, kita bilang ke pemasoknya ini ada kesalahan karena kita cuma nerimanya 8 ya. Kecuali kalau mungkin kesalahannya secara teknis di kita ya. Kalau kesalahannya dari, vendornya, maka kita harus komunikasi dengan, vendornya ya. Baru kalau sudah tidak ada masalah, bisa dicatat sebagai transaksi pembelian. Nah, kemudian ini item, bukan item, tabel-tabel yang digunakan, seperti tadi dibahas di muka ya, ketika ini akan mencocokkan bill, PO, dan RR atau receiving report ini, maka akan dicatat ke tabel item, berarti menambah barang ya. Ini juga pemasoknya, kemudian di PO-nya juga akan diperbaiki ya, dari statusnya PO menjadi barangnya sudah, diterima ya. Ini perhatikan garisnya ya, dari proses ke item tabel ya, ini dari proses menuju tabel ya. Nah, sedangkan dari tabel employee, ini dari tabel atau dari database menuju ke proses. Kenapa? Karena ini akan menarik data ya, siapa yang membuat PO-nya ya, jadi ketahuan nanti.
informasinya siapa yang melakukan transaksi ini. Kemudian juga ini sama ya, dari record bill ini ada arus dari record bill atau dengan kata lain ini akan mencatat atau mengupdate tabel account payable. Nah, ini kurang lebihnya adalah BPMN diagram untuk proses enter bills ya atau pencatatan transaksi pembelian. Oke, kita lanjutkan. Sebentar saya hapus dulu ya. Kita lanjutkan ke proses berikutnya yaitu pay bills atau pembayaran hutang. Ya, jadi kalau ketemu istilah pay bill ya ini artinya proses pembayaran hutang. Oke, kita lihat dulu flowchart-nya ya. Ini agak banyak proses ya. Jadi kalau dilihat dari prosesnya ini ada pertama ini adalah memeriksa ketersediaan dananya dulu ya. Kalau ada dananya, baru kita akan mencari tagihan yang jatuh tempo. Kemudian setelah ada ketemu yang sudah jatuh tempo, maka akan menyiapkan untuk ini kalau di sini menggunakan proses transfer secara elektronik ya atau transfer bank ya. Ya karena ini mungkin juga sering transaksi bank yang sering digunakan ya. Ya ini dalam praktek bisa macam-macam lah ya, ada bisa electronic fund transfer ini, bisa transfer bank dan sebagainya ya. Atau mungkin juga SMS banking ya atau internet banking, kurang lebih hampir sama seperti itu. Nah kemudian di sini ada decision ya, apakah transfer ini berhasil atau tidak ya. Kalau sudah berhasil, kita beritahu ke vendornya bahwa sudah dilakukan transfer atau pembayaran ya. Baru setelah memberikan pemberitahuan, mengupdate akunnya. Ya. Tapi kalau ternyata gagal ya, kita dicek dulu ya, mungkin ada faktor-faktor lain sehingga transfer itu bermasalah. Seperti misalnya kalau internetnya error ya, atau server banknya lagi down. Ini mungkin terjadi ya. Jadi kalau belum berhasil dicek dulu ya, dicari penyebabnya apa, sampai ketemu sehingga bisa memberitahu ke vendor sudah dilakukan pembayaran. Itu kurang lebih lah ya, proses bisnis yang kita gambarkan menggunakan dengan rainfall chart. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana diagram BPMN-nya untuk proses pembayaran hutang. Nah, ini sama saja ya, cuma di sini lambangnya menggunakan simbol seperti jam ini ya, karena tidak langsung prosesnya ya, karena prosesnya sesuai dengan jatuh tempo utangnya ya. Ini sama ya, memeriksa dana ya, dana yang tersedia apa tidak ya. Ini tabelnya adalah tabel, ini checking account tabel ini adalah tabel bank ya. Jadi kalau ada ketemu istilah checking account ini kurang lebih artinya rekening bank kita atau akun ya, atau perkiraan akun bank yang sering digunakan untuk transaksi. Nah, kalau ada dananya maka dicari utang-utang yang bertempo ya. Kemudian proses berikutnya adalah menyiapkan ya proses transfer ke bank ya. Ini berhubungan juga nanti ke atas ya, berhubungan ke atas ini ya. Ini karena proses ini akan
langsung terhubung dengan data yang ada di bank ya. Kemudian ini sama ya, kalau berhasil beri notifikasi ya, kemudian baru update account, ini tidak kelihatan ya, gambarnya terlalu besar ya, di sini langsung end ya. Jadi kalau setelah update account ini sama ya, ini end. Nah, saya rasa ini adalah proses yang terjadi dalam 2 subproses ya, yang ada dalam siklus pembelian yaitu enter bills dan pay bills ya. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa jadi bahan untuk kita diskusikan di sesi berikutnya.